Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor, diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 17 September 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 31 hingga 33, dilanjutkan dengan ayat 54 hingga ayat ke-62. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 31 hingga ayat 33, dilanjutkan dengan ayat 54 hingga ayatnya yang ke-62. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Firman Tuhan berbunyi, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, orang ini juga bersama dia. Namun Petrus menyangkal, katanya, aku tidak kenal dia, Bu. Tidak berapa lama kemudian, seorang yang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Namun Petrus berkata, bukan aku, Pak. Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea. Namun Petrus berkata, Pak, aku tidak tahu apa-apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Amin. Judul renungan kita pagi ini, dia bernama Simon Petrus. Simon Petrus Pak gantiananna. Ada yang gegabah memberi jawab tatkala ditantang mengenai kesetiaannya. Tetapi sesungguhnya jawaban yang spontan itu lahir dari hati yang dipenuhi hasrat menjadi yang lebih besar. Dia bernama Simon Petrus. Menarik untuk mengamati cara Tuhan Yesus menyebut namanya. Di ayat 31, Tuhan Yesus memanggilnya Simon. Itu adalah nama aslinya. Tuhan Yesus tahu betapa rapuhnya Simon. Sesuai dengan namanya, Simon artinya mendengar. Dia hanya mendengar sesaat, tetapi setelah itu lupa. Kerapuhannya melahirkan ketakutan luar biasa yang berujung penyangkalan. Ketika ia menjawab peringatan Tuhan Yesus bahwa ia akan menyangkal, dia disebut Petrus ayat 33. Nama yang disematkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia memberi pengakuan Yesus Mesias dari Allah. Baca Lukas 9 ayat 20. Seteguh arti namanya, Petrus menjawab peringatan Tuhan. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun malam itu juga Petrus yang seteguh batu karang
saat ancaman penderitaan belum menjadi kenyataan, sepenuhnya adalah Simon yang rapuh dan lemah. Ia sungguh tidak mampu mempertanggungjawabkan identitasnya sebagai murid Tuhan. Kita belajar dari Simon Petrus. Mungkin saja kita sudah berulang kali menyangkali kesetiaan kita kepada Tuhan karena dikalahkan kerapuhan dan ketakutan kita terhadap berbagai himpitan kesulitan hidup. Bahkan mungkin di saat kita diperhadapkan pada pertanggungjawaban iman kita, Petrus, batu karang yang retak dalam peristiwa penyangkalan malam itu, menangis dan insaf. Selanjutnya, ia penuh keteguhan menguatkan saudara-saudaranya menjadi saksi setia tentang Kristus Sang Mesias. Kita pun pasti diberi kekuatan untuk menginsafi ketidaksetiaan kita dan kemudian menjadi murid yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk selalu setia dan taat kepadamu dalam situasi dan kondisi apapun. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dialami oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersukacita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dan jauhkan daripada kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.